satu yang didriveri oleh Bapak Sumardi dimohon untuk pulang karena keluarganya ada yang meninggal, ditunggu di parkiran. Di rombongan Bapak Sumardi dari Kerja 1 diharap ke tempat parkir untuk pulang. Ya, monggo rombongan ya, yang sabar, ikhlas, ini ujian keimanan ya. Jenengan sedang ngaji di sini ya, ternyata ada salah satu anggota keluarga yang sangat dicintai itu dipanggil oleh Allah. Amanah hidupnya sudah selesai menurut Allah. Maka ini sabar ya. Itu ujian keimanan kita dari Allah. Siapapun orang yang kita cintai, cepat atau lambat pasti akan kita akan meninggalkan kita satu persatu, atau kita meninggalkan mereka dulu ya. Terima ujian iman dan takwa ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran. Kalau dia seorang muslim, keluarganya mohonkan ampun kepada Allah, doakan terus tanpa lelah, tanpa letih. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan mudah-mudahan Allah menempatkannya di dalam jannah. Tidak perlu kesesol ya, jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru di perjalanan, tetap tenang ya. Tetap tenang, tidak perlu ngebut ya. Mari berikutnya dari halaman 5. An binti Wasilata binil Asqa'i annaha sami'at abaha yaqulu qultu ya Rasulullah mal asabiyatu qala an tu'ina qaumaka 'ala zulmi, rawahu Abu Dawud. Dari anak perempuannya Wasilah bin Al-Asqa bahwasanya ia mendengar ayahnya berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa asobia itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, asobia yaitu kamu membantu kaummu dalam keadaan berlaku zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini mohon penjelasannya dan diberikan contohnya, Ustaz. Yang namanya asobia, kita menolong orang lain untuk berbuat zalim, itu asobia. Misal teman kita memfitnah orang lain karena ini teman akrab, kemudian kita tahu sebetulnya itu fitnah, lantas kita mendukung fitnah itu. Nah, berarti itu asobiyah. Contoh lagi ya. Misal komunitas kita ya, berbuat satu kebohongan, menimpakan madarat pada orang lain. Kita tahu itu satu kebohongan. Kita tahu bahwa orang lain ini sedang tertimpa madarat dari kebohongan yang dibuat oleh komunitas kita. Tapi kita mendukung kebohongan itu. Berarti kita tolong menolong dalam kedzaliman. Tolong menolong dalam kedzaliman. Korupsi berjamaah, itu ya tolong menolong dalam kedzaliman. Membela yang bayar, itu juga tolong menolong dalam kedzaliman. Misal ada oknum hakim, dia harus memutuskan satu perkara, karena yang satu punya uang untuk bayar, padahal jelas
Menurut bukti-bukti, yang punya uang ini salah. Yang satu karena tidak punya uang untuk bayar, padahal dia benar menurut bukti-bukti. Tetapi oknum hakim tadi memutuskan yang salah itu yang tidak kuat bayar, sehingga yang dihukum itu yang tidak kuat bayar, padahal benar. Sehingga yang benar-benar bersalah dibenar-benarkan karena punya uang untuk membayar. Si hakim oknum tadi membela yang bayar, bukan membela kebenaran lagi, tetapi membela yang bayar. Atau membela seseorang karena ada hubungan kedekatan. Padahal menurut bukti-bukti dia salah yang punya kedekatan ini, tapi tetap dimenangkan karena hubungan kedekatan. Sedangkan yang satu karena oknum hakimnya tidak kenal, padahal benar, tetap diputuskan, divonis bersalah. Sehingga yang benar-benar benar dihukum karena tidak kuat bayar, tidak ada hubungan kedekatan. Yang betul-betul salah lolos dari jerat hukum. Kenapa? Karena punya uang untuk bayar atau punya hubungan kedekatan. Ini tolong menolong dalam kedzaliman. Dan itu sangat dibenci oleh Allah. Kalau Allah sudah benci, wis ta, mbok duitmu oke sepiro, pangkatmu dhuwure kaya ngapa, enggak akan selamat dunia akhirat. Semua akan kembali kepada Allah, gitu loh. Yang pejabat juga akan meninggal. Yang tidak punya jabatan juga akan meninggal. Yang punya harta juga pasti akan meninggal. Yang tidak punya juga akan meninggal. Yang jadi hakim itu juga akan meninggal. Yang bukan hakim, apapun profesi kita juga akan meninggal. Dan kematian kita tidak lama, Bapak Ibu. Yang namanya al-maut itu qarib, sangat-sangat dekat. Lebih dekat daripada kedipan mata kita. Karena mati itu bisa sewaktu-waktu, tanpa permisi, tanpa kula nuwun, tidak menunggu usia tua dulu, tidak harus sakit dulu, tidak harus bertobat dulu. Mati itu sangat dekat sekali, qarib, sangat dekat sekali. Karena setiap saat bisa terjadi pada kita. Seringkali kita pertanyakan untuk kita semua, Bapak Ibu ada yang berani menjamin dirinya 1 menit ke depan masih hidup? Ada panjenengan yang berani menjamin pangkat panjenengan bisa menunda kematian? Harta panjenengan bisa menunda kematian? Menunda 1 menit ke depan, nek wis ajal, wis jatahe, la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun.